قال الإمام الواجدي رحمه الله قال الإمام أبو داود حدثنا أبو الوليد الطيالسي أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن عمر عن يحيى بن عمر عن سليمان بن سرار الخزاعي عن أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين فقال ملك الذي معي قل على حرفين فقلت على حرفين فقيل لي على حرفين أو ثلاثة فقال ملك الذي معي قل على ثلاثة قلت على ثلاثة حتى بلغ 7 أحرف ثم قال ما بلغ ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. هذا حديث صحيح عن شيخ الشيخين والحديث أصله في مسلم. Maka para sahabat di Madinah yang paling akhir adalah beliau, sehingga bisa bertemu dengan Abu Hazim Salamah ibnu Dinar yang di Tabaqah yang kelima. Maka ini periwayatan yang sangat agung di mana tabi'i yang paling kecil bisa meriwayatkan dari sahabi. Kemudian meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab. Maka berkata Syekh kami Muqbil, hada hadithun sahih ala syarti syaikhain. Maka hadis ini hadis yang sahih sesuai dengan syarat asy-syaikhain. Maknanya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanad seperti ini di hadis-hadisnya di Al-Bukhari dan Muslim juga. Dari Abi Hazim, juga dari Muhammad Abu Wassan dan yang lainnya. Kemudian berkata Syekh, wa akhrajahu at-Tirmidzi faqala rahimahullah haddatsana Ahmad ibn Munir haddatsana Abdullah ibn Mubarak akhbarani Yunus an Zuhri an Sahl ibn Sa'ad an Ubay ibn Ka'ab fadzakarahu qala hadza haditsun hasanun sahih. Maknanya Syekh kami Muqbil ingin menjelaskan di sana ada jalan yang lain selain dari jalan Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang mana sanad dari Imam At-Tirmidzi berbeda dengan sanad Abi Daud, namun lafaz hadisnya sama dan musnadnya sama. Maka di sini Syekh memberikan isyarah di sana. Di riwayat Imam At-Tirmidzi ada sanad yang lain yang lafadznya sama. Maka di sini disebutkan dari Yunus ibnu Yazid Al-Aili dari Az-Zuhri dari Sahal ibnu Sa'ad. Maka bertemu dengan sanad Abi Daud dari Tirmidzi ini kepada sahabat Sahal ibnu Sa'ad. Dan juga berkata Syekh wa akhrajahu Ibnu Majah, ingin menjelaskan riwayat At-Tirmidzi dengan Ibnu Majah sama. Berkata Ibnu Majah, haddatsana Muhammad ibnu Bashar Bundar, haddatsana Utsman ibnu Umar, amba'ana Yunus bihi. Berarti bertemu dengan sanad At-Tirmidzi dari sanad Ibnu Majah ini dari Yunus. Berarti madarul hadis dari sanad Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Yunus an Zuhri an Sahal ibn Sa'ad an Ubay ibn Ka'ab. Kemudian Syekh juga menyebutkan jalan yang lain, ingin mengumpulkan jalan. Akhrajahu Abdur Razzaq di musannafnya dari jalan Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi an Zuhri walam yadhkur Ubayyan. Dan begitupun Ibnu Abi Syaibah di musannafnya juga dari jalan Abdul A'la an Ma'mar walam yadhkur Ubayyan. Maka diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Zuhri, sama dari siapa setelah Zuhri? Sahal ibnu Sa'ad. Namun tidak disebutkan Ubay. Berarti sanadnya sanad siapa? Sanad Sahal ibnu Sa'ad. Maka ini bisa jadi benar, karena di dalam hadis ini Sahal ibnu Sa'ad sahabi. Dia masih meriwayatkan dari gurunya sahabi juga Ubay ibnu Ka'ab. Di riwayat Abdur Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah dari Zuhri dari Sahal ibnu Sa'ad tanpa menyebut Ubay.
Alhasil ini yang diinginkan oleh Syekh untuk mengumpulkan jalan-jalan. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka Syekh kami tidak menyebutkan matanya, hanya sekedar lafadznya sama. Maka kita sebutkan matanya di sini dari Imam At-Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, "Inna makanal ma'u minal ma' rukhsatan fi awalil Islam tsumma nuhiya anha." Ini lafadznya. Maka kita kembali kepada matnul hadis. Di dalam hadis ini dari Ubay bin Ka'ab, anal futya allati kanu yaftuna anal ma'a minal ma' kanat rukhsahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi bada'il Islam. Maknanya bahwa fatwa beliau yang dulu memfatwakan bahwa tidaklah seseorang mandi junub kecuali jika keluar air mani. Maknanya jika tidak keluar air mani maka tidak usah mandi. Ini pelajaran 18 tahun ke atas tidak paham apa itu maknanya. Yang jelas seseorang berhubungan intim, berkoitus, kemudian mengeluarkan mani laki-laki, maka di sini dia wajib mandi dengan istrinya. Itu yang sekarang dihukumi, hukum yang berada di Islam. Namun pada saat Nabi menfatwakan, maka asal fi bidayatil Islam, di awal dari Islam, di mana air sangat susah dan pakaian pun dulu kaum muslimin sangat susah mendapatkan pakaian, maka jika berhubungan intim dan tidak keluar mani, maka hukumnya dulu tidak wajib mandi. Lalu bagaimana jika tidak wajib mandi, hanya berwudu dan mencuci Mr. Pig-nya sudah tanpa mandi karena tidak keluar air mani? Namun setelah itu disebutkan di dalam hadis ini, kanat rukhsah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi bada'il Islam. Fi bada'il Islam maknanya bahwa perkara itu dulu difatwakan Nabi kepada beberapa sahabi itu dikarenakan rukhsah. Agar apa? Agar permasalahan jika seseorang tidak keluar mani maka boleh berwudu saja. Namun kemudian setelah itu Islam terus berkembang dan kemudian terjadi perbedaan hukum, maka mansuh, maka dihapus hukum tentang permasalahan seseorang yang tidak keluar air dan berhubungan intim maka tetap harus mandi. Maka hadis ini al-ma'u minal ma', air itu dikarenakan adanya air, maknanya al-ma'u ma'ul ghusl, mandi junub, minal ma', dari air yang terpancar. Sehingga jika seseorang datang kepada istrinya dan tidak memancarkan air, maka di zaman dulu tidak usah mandi. Maka telah banyak untuk penggambaran dari apa yang saya sebutkan tadi tentang rukhsah ini di hadis selain hadis Ubay, diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana diceritakan datang seseorang meminta fatwa. Maka ya Rasulullah, ara'aita rajul
yujalu an imra'atihi walam yumni mada alaihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ma'u minal ma'i. Ya Rasulullah, seorang datang kepada istrinya berkaitus kemudian tidak mengeluarkan air mani, maka bagaimana hukumnya ya wahai Nabi? Apakah wajib mandi? Innal ma'u minal ma'i, innamal ma'u minal ma'i, maknanya sungguhnya air mandi itu datang dari terpancarnya air mani. Jika tidak terpancar air mani, maka tidak wajib mandi. Maka ini dari kisah sahabat yang lain yang maknanya menjelaskan tentang permasalahan rukhsah di zaman dulu. Kemudian setelah itu hadis ini mansukh dengan hadis-hadis yang lain. Maka mana pendalilan mansukhnya? Banyak, muttasil dan munfasil. Apa itu muttasil dan munfasil? Muttasil di dalam hadis ini disebutkan nasikhnya. Munfasil ada di hadis-hadis yang lain yang selain hadis ini, itu maknanya. Maka mana dalilnya? Di dalam hadis ini disebutkan di ujungnya summa amara bil iktisal ba'du. Kemudian Nabi memerintahkan bahwa di zaman sekarang laki-laki mendatangi istrinya tidak keluar pun harus mandi. Maka istafadna min hadzal hadis, kita ambil faidah dari hadis ini dari segi fikih. Pertama, tentang kaidah di dalam ilmu usul permasalahan an-nasikh wal mansukh. Apa makna nasikh wal mansukh di ilmi al-usul? Definisi dari nasikh barakallahu fikum, raf'ul hukm asy-syar'i bidalil syar'i mutarakhin anhu aw rufi'a hukmu syar'i bimithlihi kama turahihi anhu. Maknanya